Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan Bapak Ali Armadi MPD, dan juga teman-teman kelas 1E IGSD. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmatnya saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ali Armadi. Untuk kedua kalinya, salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang, yakni Dinul Islam wal Iman. Demi menghematnya waktu, saya langsung ingin menjelaskan teori pendidikan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Di dunia barat ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Ghazal. Ia lahir di perkampungan kecil bernama Ghazalah, daerah Tus, Khurasan Bersih atau Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Para peneliti berbeda pendapat perihal asal sebutan Al-Ghazali, dan juga ada beberapa bidang karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, di bidang fikih dan fikih, juga bidang taisir, bidang akidah, bidang filsafat dan logika, dan juga bidang tasawuf. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama tentang tujuan pendidikan, yang kedua kurikulum, yang ketiga kode etika pendidik dan peserta didik, yang keempat metode pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali yaitu ada 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek efektif, yang ketiga aspek psikomotor. Yang aspek kognitif yaitu meliputi pembinaan nalar, contohnya seperti kecerdasan, kepandaian, dan daya pikir. Yang aspek efektif yaitu meliputi pembinaan hati, contohnya seperti perkembangan rasa, kalbu, dan rohani. Yang terakhir yaitu aspek psikomotor, artinya meliputi pembinaan jasmani, contohnya seperti kesehatan badan dan juga keterampilan. Dan tujuan penelitian Imam Al-Ghazali sampai saat ini masih relevan atau digunakan oleh pendidikan di era sekarang. Juga kurikulum di sini itu mencakup 4 macam, yaitu pertama ilmu religius dan intelektual, yang kedua ilmu teoristik dan praktis, ilmu zuri dan usuli, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu religius ini merupakan ilmu yang diperoleh dari para nabi yang tidak hadir melalui aktivitas nalar sebagaimana matematika, tidak melalui eksperimen seperti ilmu kedokteran, juga melalui keterampilan pendengaran seperti bahasa. Adapun intelektual
atau nalar adalah ilmu yang diperoleh melalui intelektualitas manusia. Ilmu religius meliputi ilmu tauhid, ilmu tentang kenabian, ilmu tentang akhirat dan eskatologi, dan ilmu tentang sumber pengetahuan religius, contohnya seperti Al-Quran, hadis, ijma, asar sahabat. Sementara intelektual itu meliputi matematika, dalamnya mencakup aritmatika, geometrika, astronotika, astrologia, dan musik. Dan juga ilmu teoristik dan praktis itu dalam kitab Maqasid al-Falasifa, ilmu filsafat atau ilmu tentang hikmah, mencakup teoristik dan praktik. Bagian teoristik menjadi kondisi wujud dapat diketahui bagaimana adanya, sedangkan kegiatan praktis berkenan dengan tindakan positif manusia demi kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dan untuk ilmu husuli dan ilmu husuli, yang oleh Al-Ghazali sering pula diistilahkan dengan ilmu mukasyafah, itu bersifat langsung serta merta, intuitif, suprarasional, dan kontemplatif. Sedangkan ilmu husuli bersifat tidak langsung, rasionalis dan logis, diperoleh dari hasil pembelajaran dan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Menurut Al-Ghazali, upaya klarifikasi ilmu ke dalam fardu ain dan fardu kifayah sangat tergantung kepada kondisi seseorang dan kebutuhan masyarakat di suatu tempat. Kategori ilmu fardu ain meliputi ilmu agama seperti Al-Quran dan hadis dan pokok-pokok ibadah. Sedangkan fardu kifayah adalah ilmu yang harus ada demi eksistensi dunia. Ilmu kedokteran contohnya itu ilmu kedokteran sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan makhluk hidup. Begitu juga ilmu matematika berperan penting dalam dunia perdagangan. Ilmu semacam ini harus dikuasai umat Islam, walau tidak harus melibatkan setiap individu. Baik, dan terusnya kode etika dan kode etik pendidik dan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan kode etik pendidik. Yang pertama yaitu menyayangi peserta didik. Kita sebagai pendidik, yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali menyayangi peserta didik. Yang artinya yaitu menyayangi peserta didiknya, bahkan memperlakukan mereka seperti perlakuan dan kasih sayang guru kepada anaknya sendiri. Yang kedua yaitu ikhlas. Artinya guru sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Rasulullah sehingga ia tidak mengajar untuk mencari upah atau untuk mendapatkan perhatian dan tanda jasa, akan tetapi semata-mata mencari keridhaan Allah dan pendekatannya diri kepadanya. Yang ketiga yaitu memberi nasihat. Artinya guru tidak boleh mengabaikan tugas memberi nasihat kepada peserta didiknya, dan meliputi nasihat tentang tahapan mencari ilmu, termasuk prioritas studi keilmuan yang harus digeluti, serta nasihat tentang tujuan mencari ilmu dan berorientasi pada pendekatan diri kepada Allah. Yang terusnya mencegah peserta didik terlibat ke dalam akhlak tercela. Mencegah peserta didik
terendap ke dalam akhlak tercela melalui cara spiritualitas mungkin, dan melalui cara penuh kasih sayang, tidak dengan cara kasar dan mencomong. Yang terusnya yaitu kepekaan guru dalam spesialisasi keilmuannya. Kepekaan guru dalam spesialisasi keilmuannya terutama tidak menyebabkan memandang remeh disiplin keilmuannya yang lain. Yang terusnya yaitu menyampaikan materi sesuai tingkat pemahaman peserta didik. Guru menyampaikan materinya itu materi pengajarannya yaitu sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Yang seterusnya yaitu menyampaikan materi dengan jelas, konkret, dan sesuai tingkat kemampuan. Yang intinya bertahap peserta didik yang kemampuannya rendah, guru harus menyampaikan secara jelas, konkret, dan sesuai dengan tingkat kemampuannya peserta didik. Yang seterusnya yaitu mengamalkan ilmunya. Guru mau mengamalkan ilmunya sehingga antara terjadi keterpaduan antara ucapan dan tindakan guru. Bagaimanapun, ilmu hanya diketahui dengan mata hati, sedangkan perbuatan diketahui dengan mata kepala. Apabila terjadi kontradiksi antara ilmu dan amal, tentu akan menghambat keteladanan. Dan juga saya akan menjelaskan kode etik peserta didik. Yang pertama yaitu mengutamakan akhlak. Artinya mengutamakan penyucian diri dari akhlak tercela dan sifat buruk, sebab ilmu itu merupakan bentuk kepribadian hati, salat rohani, dan pendekatan batin kepada Allah. Dan seterusnya menjaga diri dari kesibukan dunia. Artinya peserta didik menjaga diri dari kesibukan duniawi dan seyogyanya berkenan jauh dari tempat tinggalnya. Seterusnya tidak membusungkan dada. Artinya tidak membusungkan dada terhadap orang lain, contohnya orang alim, contohnya guru, melainkan bersedia patuh dalam segala urusan dan bersedia mendengarkan nasihatnya. Yang seterusnya yaitu menghindari diri dari mengkaji variasi pemikiran dan tokoh. Artinya yaitu penuntut ilmu pula hendaknya menghindari diri dari mengkaji variasi pemikiran dan tokoh, baik menyangkut ilmu-ilmu duniawi maupun ilmu-ilmu rawi, sebab hal ini dapat mengacaukan pemikiran, membuat bingung, dan memecah konsentrasi. Yang seterusnya yaitu tidak mengabaikan sesuatu disiplin ilmu apapun yang terbukti. Artinya penuntut ilmu tidak mengabaikan sesuatu disiplin ilmu apapun yang terbukti, tetapi bersedia mempelajari hingga tahu akan orientasi dari disiplin ilmu yang dimaksud. Apabila usia dan kesempatan mengizinkan, ia bisa mendalami lebih lanjut. Jika tidak, ia perlu memprioritaskan disiplin ilmu yang terpenting ada di dalam. Meskipun demikian, harus disadari bahwa ilmu-ilmu itu saling berkait, sehingga jangan sampai penuntut ilmu menutup mata dan meremehkan disiplin ilmu lain yang tidak diketahuinya. Yang seterusnya yaitu
mendalami suatu disiplin ilmu tidak dilakukan sekaligus. Artinya yaitu penuntut ilmu dalam usaha mendalami suatu disiplin ilmu tidak dilakukan sekaligus, akan tetapi perlu bertahap dan memprioritaskan yang terusnya yaitu tidak melangkah mendalami ilmu berikutnya. Penuntut ilmu tidak melangkah mendalami terhadap ilmu berikutnya hingga ia benar-benar menguasai tahap ilmu sebelumnya. Seterusnya yaitu memahami faktor-faktor yang menyebabkan memperoleh ilmu yang mulia. Yaitu penuntut ilmu hendaknya memahami faktor-faktor yang menyebabkan dapat memperoleh ilmu yang paling mulia. Yang seterusnya yaitu pendekatan kepada sang pencipta. Maksudnya tujuan belajar menuntut ilmu adalah membersihkan batin dan menghiasinya dengan keutamaan serta pendekatan diri kepada Allah serta meningkatkan makam spiritual. Yang terakhir yaitu mengetahui realisasi ilmu yang dikajikannya. Penuntut ilmu mengetahui realisasi ilmu yang dikajikannya dengan orientasi yang dituju, sehingga dapat memilah dan memilih ilmu mana yang harus diutamakan. Itu dari kode etika peserta didik dan juga kode etika mendidik, dan itu masih digunakan atau masih relevan di era sekarang. Terus selanjutnya yaitu metode pendidikan dan pengajaran. Dalam persoalan prinsip keagamaan, metode pengajaran agama al-Ghazali dimulai dengan menghafal, lalu memahami, kemudian mempercayai dan menerima. Selanjutnya menyajikan bukti-bukti argumentasi untuk memperkuat ajaran yang telah diterima. Ghazali juga menyarankan agar pendidik memperhatikan klarifikasi peserta didik. Hasil ini berkaitan dengan pemilihan materi pengajaran dan ilmu pengetahuan agar sesuai dengan tingkat kemampuan, dan metode ini masih relevan hingga sekarang. Dan juga dari pemikiran lainnya seperti kurikulum itu yang terkait dengan ilmu religius dan intelektual, ilmu teoretis dan praktis, ilmu huduri dan usuli, ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini masih digunakan atau masih relevan sekarang, tapi ada perkembangan. Baik, sekian dari saya. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik dari penyampaian materi kurang lengkap, baik dari juga tutur kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.